Mencetak kini tidak hanya di atas kertas ataupun lembaran lainnya karena berkat kemajuan teknologi cetak 3 dimensi membuat suatu produk ini menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat. Betul sekali Taufik, dan ini bukan hanya seperti printer konvensional yang hanya berisi tinta, tapi printer 3 dimensi ini bisa menggunakan berbagai bahan mulai dari plastik, logam, sel hidup hingga makanan. Nah, saya jadi penasaran tuh ya, Elis ya. Kira-kira seperti apa mekanisme kerjanya, apa saja yang bisa dibuat oleh si printer 3 dimensi ini? Ini dia, you have to know. Ingin mendesain dan membuat sendiri produk yang kita gunakan? Dengan teknologi cetak 3 dimensi, impian Anda bisa terwujud. Teknologi cetak 3 dimensi atau yang lebih dikenal dengan istilah 3D print merupakan additive manufacturing. Proses pencetakan produk yang dilakukan lapis demi lapis hingga membentuk sebuah objek 3 dimensi. Teknologi ini ditemukan tahun 80-an oleh Charles Hull. Dahulu dikenal dengan istilah rapid prototyping sesuai dengan fungsi awalnya, membuat prototipe atau contoh produk-produk industri. For a long time it was used for engineers and by engineers for prototyping new products that they would then mass produce. What we did in 2007 is we realized basically that, hey, why don't we use this amazing technology to give anyone access to manufacturing? Why don't we use this technology, these 3D printers, to make actual final products? Ya, seiring perkembangan teknologi, pemanfaatan mesin cetak ini juga semakin meluas. Berbagai versi printer 3 dimensi kini banyak bermunculan. Dengan fleksibilitas geometri, produk dengan desain serumit apapun bisa dibuat dengan mudah dan cepat. Gak heran, teknologi cetak 3 dimensi dimanfaatkan di berbagai bidang. Mulai dari industri pesawat, seni, interior, fashion, otomotif, hingga medis. Ya, teknologi cetak 3 dimensi memberi harapan baru bagi dunia kedokteran, di antaranya untuk merekonstruksi organ atau bagian tubuh lain. I'm Dr. Benasser and my lab makes ears. The invention that we've discovered is a way to print living cells in a material that can be used to reconstruct tissues in the body. Lawrence Bonasser, perekayasa biologis dan fisikawan dari Universitas Weill Cornell Amerika, menerapkan metode cetak 3 dimensi untuk membuat daun telinga. Memberikan solusi bagi anak yang terlahir dengan kelainan bawaan pada daun telinga yang disebut mikrotia. Atau bagi mereka yang kehilangan sebagian telinganya akibat kecelakaan. Desain telinga dibuat secara digital melalui proses scanning. Dengan begini, daun telinga buatan akan memiliki bentuk dan ukuran sesuai karakteristik telinga aslinya. Bahan utamanya adalah sel hidup berbentuk gel. Setelah disuntikan ke printer 3 dimensi, daun telinga buatan kemudian mulai dicetak. Sesuai data geometri yang dihasilkan dari proses scanning sebelumnya. Jika dibanding teknik implan konvensional, proses pembuatan daun telinga dengan metode ini jauh lebih cepat. Selain itu, pasien tak perlu merasakan sakit berkepanjangan atau efek pasca operasi. And after 2 months in an incubator, the tissue fills in and looks white, just like real cartilage. The implants that we're making are not rubber or plastic. They are alive. They grow inside the body or out. Meski begitu, sebelum benar-benar diterapkan, prosedur ini masih perlu lebih banyak pengujian. Namun, Bonasser optimis dalam 4 atau 5 tahun ke depan, metode ini dapat digunakan secara luas. Our long-term goals are to change the way that clinicians practice, to give them the next generation of implants that will be more successful, more like real tissue that will last in the body for decades. Teknologi cetak 3 dimensi terbukti mampu mempercepat dan mempermudah proses industri. Bahkan, Badan Ruang Angkasa Amerika Serikat, NASA, tertarik untuk menerapkannya. Menyediakan dana sebesar $125.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Engine, kontraktor dari perusahaan printer 3 dimensi di Texas, Amerika, ditunjuk untuk merancang, membuat, dan menguji printer makanan. Printer makanan 3 dimensi dianggap bisa memberikan solusi membawa nutrisi makanan dalam jumlah besar ke luar angkasa. Printer akan diisi bahan makanan bergizi dalam bentuk bubuk atau cair. Dengan mekanisme kerja yang sama, printer akan mencetak aneka makanan lapis demi lapis.
Selain memenuhi kebutuhan pangan para astronot, teknologi ini juga diharapkan menjadi solusi dalam mengentaskan masalah krisis pangan dunia.